Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good afternoon. How are you all today? I hope you all fine and in good condition. Okay, before we start our lesson, let's reciting basmalah together. Thank you. Before we start, please all of you to fill the tender list in e-learning. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian semua diharapkan mengisi absen yang sudah diupload di e-learningnya. Okay, in this time, I really hope all of you to stay at home, stay healthy, stay enthusiastic in learning. Meskipun sekarang kita sedang dalam masa pandemi global, tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Okay, before that, I wanna ask you, do you remember our last material? What is about? Ayo, kalian masih ingat gak materi yang sebelumnya itu tentang apa ya? Ya, materi sebelumnya yaitu tentang procedure text. Kalian masih ingat apa itu procedure text? Procedure text adalah teks yang membahas langkah-langkah untuk melakukan sesuatu melalui urutan tertentu. Procedure text divided into two. The first, procedure text receipt, and the second, procedure text manual. Procedure text itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, procedure text receipt. Apa itu procedure text receipt? Procedure text receipt adalah teks yang memberikan informasi langkah-langkah bagaimana cara melakukan sesuatu. Seperti apa, Bu? Contohnya seperti bagaimana cara membuat makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan procedure text manual adalah procedure text yang memberikan kita informasi bagaimana mengoperasikan sesuatu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bagaimana cara menggunakan komputer, bagaimana cara menyetrika baju, dan lain-lain. Okay, today we are going to discuss about interaction text. Do you know what is interaction text? Before that, I want to tell you the purpose of this lesson. The purpose of this lesson, students are able to recognize what is interaction transactional text in English, and students are able to identify the social function, structure of an organization, and language feature in transactional text. And the second, students are able to understand the present continuous tense, past continuous, and continuous with modal will. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami apa itu teks interaksi transaksional dalam bahasa Inggris, dan yang kedua adalah siswa dapat memahami apa itu present continuous tense, past continuous tense, dan continuous dengan modal will. Okay, the next. Here the definition of transactional text. Teks transaksi adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain. Tujuannya agar kita memperoleh apa yang kita hendaki dari penggunaan teks tersebut. Jadi teks ini adalah teks untuk kita berinteraksi dengan orang lain, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Apa sih yang dibicarakannya? Yaitu bisa apa saja, misalkan dalam lingkungan sekolah, rumah, dan lain-lain. And the next, the purpose of transactional text. Tujuan dari teks tersebut adalah untuk mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, memberi dan meminta informasi, to share information with others and give an explanation. And here ada beberapa unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan dalam teks transaksi ini. Yang pertama adalah kalimat deklaratif dan interrogatif dalam present continuous tense, past continuous tense, dan continuous dengan menggunakan modal will. The second, klausa adverbial dengan kata sambung when, while, and so on. And the last, nominal singular and plural dengan atau tanpa the, this, those, might, there,
memberitahukan dalam bahasa Inggris itu terdapat banyak sekali tenses. Hari ini kita akan membahas present continuous tense. Kalian tahu tidak apa itu present continuous tense? Jadi, present continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu, bahwa suatu aksi itu sedang berlangsung selama waktu tertentu. Jadi, kata kunci dalam tenses ini adalah sekarang atau sedang. Contohnya apa, Bu? Contohnya, saya sedang berdiri di depan kamera. I am standing in front of camera. Jadi kegiatannya itu sedang berlangsung ya. Kemudian di sini ada form atau rumus dari present continuous tense. Jadi di sini ada bentuk dalam tenses ini terdapat bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau bentuk tanya. Dan kemudian rumusnya adalah yang positif itu ada subjek. Ibu mau tanya nih, kalian hafal tidak subjek dalam bahasa Inggris itu apa saja ya? Ya, subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, you, we, they, she, he, it. Kemudian setelah subjek kita itu menggunakan to be. Apa itu to be? To be adalah kata bantu kerja yang menghubungkan antara subjek dengan verb. Verb itu adalah kata kerja. Kemudian verb di sini menggunakan verb ing, yaitu kata kerja yang ditambahkan kata ing. Contohnya apa? Banyak sekali ya kata kerja dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti makan, eat, duduk, sit, membaca, read, menulis, write. Jadi verb ing ini tinggal ditambahkan kata ing. Berarti eating, working, reading, writing, seperti itu. Kemudian dalam bentuk positif ini, contoh kalimatnya yaitu she is sleeping right now. We are studying today. Atau dia perempuan sedang belajar sekarang. Mereka sedang belajar. Jadi kata kuncinya itu sedang ya. Di sini kan ada kalimat, ada subjek she, kemudian menggunakan to be, is, dan verb being, sleeping. Dan yang selanjutnya adalah bentuk negatif. Bentuk negatif itu rumusnya sama seperti bentuk positif, tetapi yang membedakan adalah setelah to be itu terdapat kata not atau ditambahkan kata not yang berarti tidak. Contohnya, she is not sleeping right now. Dia perempuan sedang tidak tidur sekarang. Dan we are not studying today. Mereka tidak sedang belajar hari ini. Dan yang terakhir, kalimat interrogatif atau kalimat tanya terlihat sangat beda ya. Dalam bentuk kalimat ini, to be terletak pada awal, dan setelah to be itu ditambahkan subjek kemudian verb ing. Contohnya, is she sleeping right now? Apakah dia perempuan sedang tidur? Atau are we studying today? Apakah mereka sedang belajar? Seperti itu. Do you get my point? Okay, the next. Penggunaan untuk present continuous tense ini secara khusus digunakan untuk keadaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Dan yang kedua, untuk membicarakan aksi yang terjadi di sekitar atau pada saat waktu pembicaraan. Dan yang terakhir, untuk membicarakan yang sudah pasti, rencana yang sudah pasti yang akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, di sini adalah specific time atau waktu yang spesifiknya yang bisa kita gunakan dalam present continuous tense, yaitu ada right now, at the moment, today, at present, and so on. Dan pada waktu sekitar waktu pembicaraan, around the of speaking, ada this month, this year, this week, and etc. The next, here the example of conversation that using present continuous tense.
There are Anggi and Harmony. Hello, Anggi is speaking. Who is it? Hello, Anggi, I'm Harmony. Oh, Harmony, are you using somebody's phone? It isn't your phone numbers, right? No, it isn't. I am using my mother's phone. My battery is running out. By the way, what are you doing? Sampai di sini, kita dapat melihat dalam percakapan ini menggunakan present continuous tense. Contohnya yaitu, what are you doing? Bisa dilihat ya, bahwa di sini menggunakan verb be. Kemudian pada percakapan yang Harmony bicarakan yaitu I am using my mother's phone, yaitu I am using itu dapat menunjukkan tenses present continuous. Selanjutnya ada past continuous tense. Past continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Jadi kesimpulannya, past continuous tense ini adalah membicarakan sesuatu yang sedang terjadi di masa yang lampau. Okay, do you get my point? Here the form of past continuous tense adalah ini adalah rumus dari past continuous, yaitu sama seperti tadi, terdapat bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Rumus ya yang positif adalah subject plus to be. To be-nya itu beda dengan yang tadi. To be sekarang itu menggunakan was dan were. Was dan were itu penggunaannya juga berbeda dalam setiap subjek, yaitu to be was itu digunakan pada subjek I, she, he, it, dan to be were ini digunakan pada subjek you, they, we. Kemudian setelah itu juga sama menggunakan verb in. Contohnya yang kalimat positif, she was waiting for you yesterday. Dia perempuan telah sedang menunggu kamu kemarin. Kemudian contoh yang negatif. Yang negatif itu rumusnya subject plus to be plus not dan verb in. Sama seperti yang tadi. Dalam bentuk negatif ini setelah to be terdapat kata not. Contohnya, they were not discussing my birthday party. Dan yang bentuk interrogatif, rumusnya to be, was atau were, plus subject, and plus verb in. Contohnya, was she waiting for you yesterday? Okay. Here the example of the conversation that using past continuous tense. Okay. I was reading a book when the accident happened in the street yesterday. Well, you live near that street. What are you doing? I was studying for examination. I was shocked. Were you? Ya, dalam contoh percakapan ini menggunakan past continuous tense, yaitu contohnya pada percakapan di sini I was studying for examination. Terdapat ini adalah bentuk positif dari past continuous tense yang terdiri dari subject plus to be was, kemudian verb in. And the next modal will, continuous dengan modal will. Apa itu modal? Modal adalah the word that expressing different things, atau modal will yang digunakan ketika kita yakin seseorang pada kalimat tersebut akan melakukan tindakan atau berencana untuk mengambil tindakan di masa depan. Contohnya apa? Contohnya yaitu the audience will be sneering at his funny uniform. Penonton mungkin akan mencemooh seragamnya yang norak.
She will go to London. Itu adalah contoh positif dari penggunaan modal will. I think it is enough for today. Jangan lupa untuk mengisi kuis yang sudah diupload dalam e-learning ya. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.